Assalamualaikum, selamat datang di dapur Kanaya. Resep kali ini aku akan bikin sate ayam dan bumbu kacang. Ini tuh walaupun kita bikinnya hanya dipanggang di rumah, tapi rasanya itu nggak kalah dengan abang-abang di luar sana. Untuk kalian yang penasaran dengan resep ini, tontonin video ini sampai selesai. Dan jangan lupa ya subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jadi kalian pencet tombolnya, nyalakan loncengnya, like, komen, dan kalian juga bisa share ya. Kita siapkan 1 kilo dari ayam filet. Di sini kita sudah tusukkan potongan dari ayam yang sudah kita potong dadu, lalu kita tusuk ke tusukan sate. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Setelah itu kita siapkan bumbunya. Bumbunya hanya bawang putih yang kalian ulek, yang kalian haluskan, ditambah masako dan garam. Hasilnya seperti ini. Ini untuk kita guling-gulingkan di sate ayamnya. Potongan dari ayam, daging ayam ini kita guling-gulingkan di bumbu bawang putihnya ya. Keterangannya semua ada di deskripsi box ya untuk lebih jelasnya. Jadi kalian bisa menggunakan ayam filet yang kalian potong dadu, jangan terlalu tipis ya. Lalu kalian menjahit daging ayam ini di tusukan satenya. Jadi penusuknya tidak lurus, tapi harus dijahit, dilengkungkan lagi agar potongan dari daging ayamnya tidak copot ketika kita bakar nanti. Kalau sudah semua bumbu kita balurkan ke dalam potongan sate ayam, kita diamkan sambil menunggu. Kita siapkan bumbu untuk membuat bumbu kacangnya ya. Kita siapkan seperempat kacang tanah yang kita cuci, lalu kita goreng. Setelah kita goreng, kita blender kacangnya ya. Kita tambahkan air, lalu kita haluskan. Di sini ada cabai merah keriting, kemiri, dan bawang putih ya. Kita goreng dulu cabai merah, bawang putih, dan kemirinya. Menggorengnya jangan sampai gosong ya. Kalau sudah, kita angkat ya. Kita siapkan air 500 ml di dalam panci, lalu kita masukkan lengkuas, jahe, serai, dan daun jeruk. Kemudian kita blender cabai yang sudah kita goreng tadi ya, berserta bawang putih dan kemiri. Lalu kita tumis menggunakan api yang sedang dan minyak yang sedikit. Kita tumis bumbunya, gunakan api yang sedang, lalu kita bisa aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk
Kalau sudah bumbunya matang, kita bisa masukkan kacang goreng yang sudah kita haluskan ya. Setelah kacang, kita masukkan air rebusan yang tadi kita rebus bersamaan dengan daun jeruk, serai, jahe, dan lengkuas. Kita masukkan airnya ke dalam blender yang tadi kita sudah blenderkan kacang ya. Jadi kita bersihkan dengan air itu, lalu kita tuang ke dalam penggorengan ini. Ketika kita blender tadi kan blendernya masih banyak sisa dari kacang ya, jadi kita bisa bersihkan dengan air yang rebusan tadi. Lalu kita masukkan sisa air yang tadi, kita rebus ke dalam. Nih, ini air yang membuat bumbu kacang ini semakin aromanya tuh semakin sedap ya. Rasanya juga berbeda banget. Dan di sini saya tidak menggunakan bawang merah karena bawang merah itu cepat membuat bumbu kacang itu menjadi basi. Tapi semua kembali sesuai dengan selera ya. Kalau kalian ada yang suka pakai bawang merah silahkan. Tapi kalau saya di sini tidak menggunakan bawang merah karena menurut pengalaman pribadi. Kalian masukkan 2 butir dari gula merah ya. Kemudian aduk-aduk. Di sini kalian juga bisa masukkan dari masako, sasa. Kalian bisa koreksi rasa. Aduk sampai dia mengental ya. Aromanya sudah tercium. Ini tuh harum banget. Harum dari air rebusan tadi. Jahenya, jadi ini bumbu kacangnya enak, gurih dan sehat karena banyak rempahnya di dalamnya. Sambil menunggu bumbu kacang, kita bisa memanggang sate ayamnya ya. Di sini saya menggunakan teflon panggangan seperti ini. Kalian kalau tidak punya seperti ini bisa menggunakan penggorengan pun bisa. Teflon yang buat telur juga bisa. Nah, pertama kalian panaskan teflonnya, lalu kalian taruh potongan dari satenya, tusukan satenya ke dalam penggorengan. Di sini kalian bikin bumbunya ya dari bumbu kacang yang sudah kita masak tadi. Kita campur dengan kecap, kita aduk-aduk. Setelah sate ayamnya agak memutih, dagingnya sudah tidak terlihat, setengah matang seperti ini, kita bisa balurkan sate ayamnya ke dalam bumbu kacang yang sudah kita racik tadi ya. Seperti ini. Kita guling-gulingkan di atas bumbu kacangnya. Lalu kemudian kalau sudah kalian guling-gulingkan dengan bumbu kacang ini, bisa kalian panggang kembali ya. Jadi untuk kalian yang bosan dengan menu itu aja untuk keluarga, bisa kalian bikin sate ayam sendiri di rumah yang rasanya itu lebih enak dan lebih sehat ya. Kalian bolak-balik ya. Di sini kalian bisa 2 kali lapisan dari bumbu kacangnya
kalian balurkan ya. Kalau lapisan pertama sudah mengering, kalian tambah lagi, balurkan dengan bumbu kacangnya agar warna dari satenya lebih coklat dan lebih enak ya rasanya ya. Ini aromanya sudah tercium, wangi banget. Nah, untuk kalian, kalau kalian bikin sendiri di rumah, hasilnya jauh lebih banyak dan lebih hemat ya. Dan yang pastinya kalau kalian bikin buat anak-anak kalian, pasti mereka akan senang dan akan kasih 2 jempol untuk Anda. Karena ini rasanya benar-benar enak banget. Kalian bisa panggang semuanya sampai selesai ya. Sate ayamnya sudah jadi. Ini tuh rasanya bener-bener empuk banget satenya. Aromanya juga nggak kalah sama yang abang-abang jual di luar sana. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa tuangkan bumbu kacangnya ya. Sate ayam dan bumbu kacang adalah pasangan yang sangat serasi. Ini tuh perpaduan yang pas banget. Rasanya bener-bener enak. Kalian gak bakal nyesel deh kalau cobain resep ini. Kalian juga bisa bikin sate ayam ini untuk acara di rumah kalian. Kalau kalian punya acara, jangan lupa ya bikin sate ayam ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya. Nyalakan loncengnya agar setiap video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, serta share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Di sini aku coba ya dari sate ayam ini. Kalian bisa lihat sendiri, tidak ada bedanya. Ketika digigit rasanya itu bener-bener empuk banget. Ini tuh bener-bener enak, beneran enak. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan? Bumbu kacangnya bener-bener menyatu di sate ayamnya. Rasanya tuh bener-bener cocok banget. Gurih dan empuk dari sate ayamnya itu berasa banget bumbunya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Jadi untuk kalian, kalau sudah cobain resep ini, jangan lupa komennya.